Suatu hari di sebuah villa terpencil dekat Bendungan Suan, Desa Silong, satu keluarga tengah terkapar tak bernyawa setelah dipukuli oleh seseorang. Di antaranya sepasang kakek nenek, sepasang ayah ibu, dan seorang gadis remaja bernama Ana. Di sana nampak sebuah kalung milik Ana terjatuh di samping tubuhnya yang tak tertutupi sehelai benang pun. Sementara itu, 3 orang pelaku terlihat berlarian dari sana melewati bendungan. Mereka adalah Feng, Dao, serta seorang lagi bernama Biju. Di samping bendungan, Feng yang ketakutan terbayang sekelebat sosok Ana dan bilang ke teman-temannya kalau ia ingin kembali ke villa itu. Tentu Biju pun menolaknya, takut ada saksi yang melihat, lalu memukuli Feng dengan membabi buta. Namun Feng tetap bersikukuh ingin ke sana lagi, sementara Biju yang mengejarnya terpeleset jatuh hingga membuat sebuah rantai kering menancap di bola matanya. Tak terasa 7 tahun sudah waktu berlalu. Dao kini menjadi supir taksi dan terlihat sibuk mengantar pelanggan yang akan melahirkan. Bahkan ia rela menggendongnya karena sudah pendarahan. Setelah mencuci jok yang kotor, ia pun lanjut gaspol narik penumpang lagi dan kembali menggendong nenek-nenek sampai ke atas tangga yang tentu membuat pinggangnya encok. Di sisi lain, Feng kini telah menjadi polisi dan sibuk menangkapi para penjahat yang berkeliaran di kota. Dengan berani tanpa kompromi, ia membekuk para kriminal, bahkan tusukan sajam pun tak pernah membuatnya gentar menegakkan keadilan. Suatu malam saat hujan deras, Dao yang lagi narik dirampok oleh penumpangnya. Mereka pun mengambil uang yang rencananya akan ditabung untuk masa depan. Para rampok pun bertanya berapa password rekeningnya, namun beruntung mobil polisi yang patroli pun mendatangi mereka. Tak lama seorang polisi senior bernama Yi Huan mencolok mereka dengan senter Tafware, lalu bertanya ada apa ini ribut-ribut, dan Dao pun mengaku kalau cuma salah paham soal uang kembalian. Dao lalu meminta perampok itu turun dan tak usah membayar ongkosnya. Kemudian Yi segera menyuruh Dao pergi karena tak boleh parkir di pinggir jalan ini. Namun tak lama Yi menemukan sebuah pisau terjatuh dan bergegas mengejar Dao dan para perampok itu. Akan tetapi ia pun kehilangan jejak terhalang guyuran hujan yang turun begitu deras. Setelah itu Dao terlihat menelpon Feng yang berada di asrama polisi. Ia pun bercerita kalau hampir dirampok, beruntung uang di tabungan mereka berdua masih aman. Dao juga bercerita kalau ia tadi didatangi polisi, yang tentu membuat Feng gemetar, takut kejahatan mereka di Bendungan Suan 7 tahun lalu akan terbongkar. Ternyata Feng punya kebiasaan unik mematikan bara rokok dengan jari ketika mengalami kepanikan, dan tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan kedatangan Komandan Yi. Sempat ketakutan, ternyata Yi hanya memberitahu kalau ia akan menjadi komandan mereka yang baru. Yi lalu bertanya dari mana asal Feng, yang menjawab dengan jujur kalau ia berasal dari Silong. Kemudian Yi pun pergi dari sana. Di sisi lain, Biju kini terlihat bermain dengan seorang anak kecil bernama Vivi dan mereka tinggal di sebuah kampung nelayan. Nampak mata Biju kini buta sebelah karena kecolok ranting 7 tahun yang lalu dan kini ia mengalami masalah saraf mental akibat cedera itu. Kembali ke Dao dan Feng yang kini bertemu untuk mencari rumah kontrakan di daerah pinggiran kota yang akan ditinggali Dao. Pemilik kontrakan bernama Mr. Egg membandrol harga sewa sangat tinggi yang membuat Feng memandangnya dengan tatapan yang begitu tajam. Namun tiba-tiba Dao menyetujui harga itu dan akhirnya mereka pun resmi menyewa di lantai 1.
Esok harinya Feng diajak patroli oleh Yi dan berkeliling mengukur jalanan untuk menghabiskan bensin. Tak lama mereka disalip orang yang mencurigakan dan Yi langsung mencegatnya dengan todongan pistol. Benar saja, mereka menemukan tas milik si kriminal berisi pistol lalu segera digiring ke polsek terdekat. Feng memujinya yang bisa melihat adanya pistol hanya dengan sekilas mata, yang artinya Yi adalah seorang polisi yang sangat teliti. Yi lalu dengan tegas menjawab, menjadi polisi memang harus teliti. Kalau tak bisa teliti, mending gak usah jadi polisi. Malam harinya Feng dan Dao mengobrol di kontrakan, bercerita tentang Komandan Yi yang membuatnya gusar. Feng takut ada salah ngomong yang bisa membuat kejahatan 7 tahun lalu itu terbongkar. Dao pun menyuruhnya untuk resign saja dari kepolisian, karena jika Feng resign, maka Komandan Yi tak akan mengetahui backgroundmu lagi. Namun tanpa mereka sadari, obrolan itu didengar oleh pemilik kontrakan, yaitu Mr. X, yang diam-diam telah memasang mikrofon di rumah mereka. Kini Feng akhirnya menulis surat resignnya. Akan tetapi saat akan diserahkan, Komandan Yi terlihat emosi entah karena apa yang seketika membuat Feng mengurungkan niatnya. Karena takutnya ia semakin ditanya-tanya, apalagi Komandan Yi malah mengangkat Feng menjadi asistennya. Malam harinya Feng diajak patroli di proyek baru karena belakangan sedang marak kasus pencurian besi. Benar saja, mereka menemukan seorang pria nyenter di dalam air, di mana ia mengaku cuma mencari besi-besi rongsok. Namun tak lama ada yang kentut di dalam air, yang artinya pria pencuri besi ini tidak hanya kerja sendiri. Polisi pun dibuat ngakak sampai keluar sedikit melihat pria itu sesak nafas, namun ia justru mencoba melarikan diri. Tentu Feng yang tampan dan pemberani langsung mengejarnya dan tiba-tiba ia pun tenggelam terperosok ke dalam air. Ternyata kakinya tersangkut di besi-besi bangunan, yang mana besi itulah yang akan dicolong oleh pencuri tadi. Komandan Yi yang menyadari Feng hilang langsung menyelam untuk menyelamatkan anggotanya, dan beruntunglah Feng selamat dari kematian. Setelahnya Feng pun mandi karena udah gatal-gatal semua. Lalu entah kenapa ia tak jadi resign dan membuang surat resignnya ke dalam tong sampah karena Komandan Yi terlihat sangat mempercayainya. Hari berganti, mereka kembali jalan-jalan sambil patroli. Siapa tahu ada kriminal yang mengancam para masyarakat. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan diketahui Komandan Yi juga berasal dari Silong sama seperti Feng. Namun tiba-tiba Yi menceritakan kasus perkausan dan pembunuhan 7 tahun lalu di sebuah villa dekat Bendungan Suan. Itu adalah pertama kalinya Yi menangani kasus besar yang tak pernah ia lupakan sampai saat ini. Mendengar itu, Feng pun kepikiran sampai hilang fokus dan hampir saja menabrak seekor anak anjing. Tentu ia pun dimarahi oleh Yi karena meleng, dan lagi-lagi Feng terlihat panik dan mematikan rokoknya dengan jari. Melihat itu, Yi pun kepikiran dengan kalung yang ia temukan 7 tahun lalu, di mana di kalung itu ditemukan abu rokok yang menempel. Yi kembali melanjutkan ceritanya tentang kasus di villa itu, di mana kakek nenek, orang tua, serta gadis bernama Anna itu jasadnya sudah mulai membusuk saat ditemukan. Yi menyimpulkan Anna adalah korban perkausan karena ia tak memakai sehelai benang pun. Sementara ayah, ibu, dan kakek nenek Anna tewas karena tengkoraknya retak serta ditemukan obat jantung di tangan si nenek. Namun anehnya di TKP ia tak menemukan sidik jari, dan satu-satunya kesalahan yang ditinggalkan oleh pelaku adalah sebuah kalung yang telah disentuh oleh seseorang. Saat itu ada saksi yang melihat 3 pria di bendungan yang salah satunya punya tato di dadanya. Lalu petunjuk terakhir ditemukan majalah G di luar jendela rumah itu. Namun jika pelakunya adalah seorang G, maka tak mungkin mereka memperkaus Anna saat itu. Feng kini mencoba tenang lalu bertanya apakah kasus itu sudah diselesaikan, dan Yi menjawab kasus itu berhenti karena tak ada petunjuk lagi.
Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk para pembunuh itu. Setelah menyetir selama 4 jam, kini Feng pun pamit sebentar untuk mengunjungi Biju di Pulau Nelayan karena ada urusan, sementara Yi menunggunya sambil terdiam di pinggir pantai. Sesampainya di rumah Biju, ternyata Biju dan Vivi tak ada di sana dan hanya menemukan ikan emas milik Vivi yang tergeletak di lantai. Lalu ia pun pulang lagi, mengira keduanya mungkin sedang jalan-jalan. Di sisi lain, Dao yang kini membeli rokok dikagetkan karena penumpangnya dicopet saat menunggu di taksi. Seorang ibu-ibu perkasa pun membantu merebut tas itu, namun malah keseret oleh motor pelaku. Dao berlari mengejar dan mengajak si wanita pemilik tas bernama Maggie untuk ikut. Ia pun terus mengejarnya hingga berhasil memojokkannya di jalan buntu yang tentu membuat Maggie ketakutan karena copet itu membawa sajam dan akan menyerangnya. Beruntung Dao menyelamatkannya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Dao berhasil melumpuhkannya, namun ia tersayat pisau di dadanya yang langsung ia tutupi. Ia lalu memberikan tas milik Maggie, lalu pergi dari sana meninggalkannya sendirian karena takutnya polisi akan segera berdatangan. Kembali ke Yi yang bertanya ngapain kamu ke kampung nelayan itu. Akhirnya Feng bercerita kalau ia menjenguk temannya yang cacat dan seorang anak yatim yang mereka rawat bersama-sama. Sementara itu Dao kini sempoyongan menuju kontrakan akibat luka sayat di dadanya. Tentu tanpa bantuan siapapun, ia mau tak mau harus menjahit luka itu dengan tangannya sendiri. Tanpa ia sadari, Mr. X yang sedang menguping kaget dengan suara kesakitan dari rumah Dao. Kembali ke Feng yang akhirnya menemukan Vivi dan Biju di rumah sakit. Ternyata Vivi akhir-akhir ini sering pingsan yang mereka tak tahu disebabkan oleh apa. Sementara Yi kini terlihat diam termenung memikirkan kasus pembunuhan bendungan Suan itu yang selalu menghantuinya. Feng kini mencari Dao yang tak ada kabar dan menemukan Dao telah demam tinggi dengan ceceran darah di tubuhnya. Ia pun bergegas membawanya ke rumah sakit dan dilihat oleh Mr. X yang mengamati mereka dari lantai atas. Sesampai di rumah sakit, Biju mengabari kalau Vivi kembali jatuh lemas dan sekarang tak sadarkan diri. Terdengar Biju sangat panik dengan terbata-bata dan meminta Feng untuk segera datang menemui dokter karena kata dokter orang cacat mental tak bisa menjadi penanggung jawab. Ia pun akhirnya sampai menjenguk Vivi dan terlihat begitu sedih melihat hasil diagnosis dari dokter yang seketika membuatnya begitu frustasi. Ia lalu kembali menemui Dao yang bertanya sejauh mana Komandan Yi mengetahui tentang kita. Feng pun bilang kalau Komandan Yi melihat kebiasaannya mengolesi jari dengan abu rokok. Ia juga menambahkan kalau ada seseorang yang melihat kita di bendungan Suan dan orang itu melihat tato di dadamu. Lalu ia juga menemukan majalah G milik Biju. Karena tak mau ketahuan, esok harinya mereka bertiga bersiap meninggalkan kota. Dao berencana menyerahkan Vivi ke orang tua yang sudah lama ingin mengasuhnya. Semua tabungan pun dicairkan untuk bekal Vivi dan mengemasi barang-barang untuk segera melarikan diri. Mereka pun melihat Vivi yang masih belum pulih dan Feng begitu sedih melepaskan anak yatim yang selama ini mereka rawat bersama-sama. Saat akan berangkat, Feng pun bertanya apakah keluarga itu kaya raya. Dao lalu memarahinya dan bilang kalau yang penting keluarga itu menyayangi Vivi walaupun ekonominya pas-pasan. Intinya sekarang Vivi ada yang mengasuh dan kita bertiga bisa melarikan diri. Namun saat akan pergi, Vivi tiba-tiba menangis meminta penjelasan kepada Papa Dao dan Papa Feng kenapa mereka mencarikan orang tua baru untuknya. Dao kembali memarahi Feng yang terus menghalangi dan Feng akhirnya menceritakan kalau Vivi bukan sakit biasa.
Kata dokter, Vivi mengidap kelainan jantung dan harus segera dioperasi secepat mungkin. Tanpa operasi, dokter memvonis umurnya hanya tinggal hitungan bulan. Itulah kenapa Feng tak ingin melepaskannya ke orang tua itu yang ekonominya sulit. Sedangkan Vivi butuh uang banyak untuk operasi jantung yang harganya tentu sangatlah mahal. Masalahnya mereka berdua dan juga Biju tabungannya tak seberapa untuk membayar operasi itu dan harus secepat mungkin bagaimanapun caranya mendapatkan uang sebelum terlambat. Kini di rumah sakit saat akan kembali bekerja, tiba-tiba Komandan Yi menelpon yang ternyata sudah berada di lorong yang sama. Tentu mereka sama-sama terkejut karena pernah saling bertemu sebelumnya dan faktanya Maggie sendiri adalah adik dari Komandan Yi. Ia sangat senang bertemu Dao yang kemarin menyelamatkannya, sementara Dao kini justru keringetan karena Yi adalah polisi yang pernah bertemu dengannya. Akhirnya Maggie pun minta pulang diantar Dao, sedangkan Yi mengajak Feng untuk kembali patroli. Di dalam mobil, Yi pun bertanya, kenapa temanmu keluar rumah sakit terlalu cepat padahal lukanya belum juga sembuh. Feng hanya menjawab kalau Dao harus segera mencari uang karena Vivi sedang sakit keras. Tak lama kemudian ada kasus orang G bundir jatuh dari apartemen. Sesampainya di atas, Yi pun turun sedangkan Feng disuruh menunggu di atas. Tak lama Dao pun menelponnya dan bilang kalau Yi lah polisi yang bertemu dengannya saat dirampok. Namun anehnya tadi Yi pura-pura tidak mengenalnya. Artinya komandanmu itu diam-diam pasti menyelidiki kita. Waktu kita tak banyak Feng, kita harus segera mendapatkan uang itu. Namun tiba-tiba saja seorang pria G, pasangan dari yang bundir itu, muncul dari belakang lalu mencoba melompat dari sana. Wah. Ya, beruntung bajunya nyangkut dan Feng mencoba untuk menyelamatkannya. Yi pun berlari seperti dikejar babi untuk segera membantu menyelamatkan mereka. Sedangkan Feng memarahinya karena bertindak bodoh dan malah menolak untuk ditolong. Nampak pria bernama Tony itu sudah frustasi karena pasangan G-nya telah mati. Namun sesampainya di atas, Yi yang kolornya sudah basah melihat Feng yang ternyata telah berhasil menyelamatkan Tony. Kini Feng kembali ke rumah Dao untuk berdiskusi. Mereka bingung karena cepat atau lambat Yi pasti membongkar kejahatan mereka di masa lalu. Namun di sisi lain, mereka tak bisa meninggalkan Vivi yang membutuhkan mereka untuk membiayai operasi. Dan lagi-lagi perbincangan mereka berdua didengar si pemilik kontrakan. Di sisi lain, Yi berbincang dengan seniornya tentang investigasi kasus pembunuhan Bendungan Suan 7 tahun lalu itu. Kata senior, saat itu pernah ada rumor dari warga kalau gadis yang tewas di villa itu mempunyai anak, namun tak diketahui siapa ayahnya. Tapi itu hanya rumor belaka. Faktanya saat kita investigasi dulu, tak ada baju anak-anak yang ditemukan di TKP. Esok harinya Tony mendatangi kantor polisi untuk berterima kasih kepada Feng karena telah menyelamatkannya dan mengundangnya untuk datang minum-minum bersama. Namun Feng dengan halus menolaknya, lalu Tony pun meninggalkan nomor teleponnya. Siangnya di rumah sakit, mereka bertiga pun berkumpul di sana. Biju yang sakit mental terus-terusan ngomong gak jelas dan tak lama Maggie datang membawakan balon untuk Vivi. Namun terlihat Dao malah cuek kepadanya yang tentu membuat Maggie kecewa, lalu ia pun pergi dari sana. Tak lama kasir pun datang memberitahu kalau biaya kamar rumah sakit seminggu ke depan sudah dibayar oleh Maggie yang tentu membuat Dao merasa tak enak hati. Tak terasa malam tahun baru telah datang. Maggie terus-terusan menghubungi Dao, pura-pura minta diantar padahal aslinya hanya ingin dekat dengan Dao. Dao yang butuh duit tentu mau-mau aja dan benar saja Maggie bilang kalau dirinya hanya ingin merayakan tahun baru bersamanya.
Namun tiba-tiba saja Maggie menciumnya yang membuat Dao refleks menginjak rem. Dalam hatinya ini tak boleh terjadi. Adik dari polisi yang mencurigainya kini malah menyatakan cinta kepadanya yang tentu membuatnya bingung harus bagaimana. Esok harinya, Yi dan anak buahnya menggerebek markas judi ilegal dan menggunakan sopir GoFood sebagai pancingan. Feng dan tim pun langsung bergerak cepat mengamankan dan menangkapi mereka semua. Setelah pulang, Komandan Yi menyidang Feng, tapi tak secara langsung menunjuk kesalahannya. Akhirnya Feng yang jujur berdiri dan meletakkan tangannya di meja, lalu meminta maaf karena dirinya telah mencuri sebagian kecil uang sitaan perjudian tadi. Bukannya marah, Yi pun bersikap dingin karena tahu Feng memang lagi butuh duit untuk anaknya yang sakit. Ia bilang akan mengganti uang yang Feng curi dengan uangnya sendiri, lalu meminta Feng untuk mencicil sedikit-sedikit kepadanya nanti. Lalu Feng pun disuruh pergi. Setelah pergi dari ruangannya, Feng teringat dengan sidik jarinya yang menempel di meja kaca. Dengan panik, ia pun mengawasi dari luar dan setelah komandan pergi bikin kopi, segeralah Feng masuk untuk menghapus sidik jarinya. Namun, ia pun menyadari kalau Komandan Yi telah menaburi sidik jarinya dengan abu rokok. Di asrama, Feng kini bengong menghitung uangnya yang ternyata masih kurang banyak untuk biaya operasi. Sedangkan Komandan Yi kini mencocokkan sidik jari Feng yang sudah ia taburi abu rokok dengan sidik jari yang ia temukan di kalung Ana yang juga bercampur dengan abu rokok, di mana bentuknya seperti luka kapalan, lalu menyimpannya di dalam tas. Tak lama kemudian ia pun melihat Feng bertemu dengan Tony, si pria pelangi. Ia pun mendatangi asramanya dan melihat sekarang lagi musim Liga Champions dan mengira Feng taruhan judi bola. Setelah pulang, ia pun menanyai Feng berapa biaya operasi Vivi yang ternyata sekitar 200 juta rupiah. Hari demi hari, Feng semakin dekat dengan Tony yang tentu membuat Yi mengikutinya demi mencari bukti-bukti. Dalam dia membuntuti dari belakang hingga akhirnya sampai di sebuah perumahan mewah. Ternyata disinilah markas para penjudi bola kelas kakap, lalu seorang pelayan pun mendatanginya. Yi menyuruhnya untuk diam dan bilang kalau ia adalah polisi, lalu memintanya menunjukkan kemana pria yang baru saja datang. Ia pun diam-diam masuk dan betapa terkejutnya dia melihat Feng dan Tony beradu batang di ruangan tersebut. Karena sudah mual, Yi pun akhirnya pulang sambil berpikir jika Feng adalah seorang G, maka tak mungkin ia adalah pelaku yang memperkaus Ana 7 tahun yang lalu. Setelah pulang, Feng lalu diinterogasi sejak kapan ia menjadi G dan ia bilang kalau sejak SMA sudah begitu. Yi bertanya lagi apakah kedua temannya itu juga G dan Feng kembali menjawab iya. Yi lalu meminta maaf karena tak seharusnya mencampuri urusan pribadinya karena itu adalah gaya hidupmu sendiri. Sementara Feng nampak begitu sedih, namun kita tak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Di rumah, Yi pun memberitahu adiknya untuk jangan berharap kepada Dao karena sopir taksi itu adalah seorang G. Feng sendiri yang bilang dan aku melihat Feng dengan mata kepalaku sendiri. Awalnya Maggie yang mendengar itu tentu tertawa karena tak percaya, lalu memutuskan bertanya langsung kepada Dao. Di pinggir pantai ia memancing Dao untuk bercinta dengannya dan benar saja Dao selalu menolaknya. Maggie pun menangis kenapa Dao selalu menolak cintanya, lalu bertanya apakah Dao adalah seorang G. Dao yang kesal dituduh G lalu marah besar kemudian memperlihatkan tato di dadanya. Maggie tentu bingung apa maksudnya, namun Dao hanya berkata, tanyakan saja pada kakakmu apa maksud dari tato ini. Maggie lalu pulang menggeledah tas milik Yi dan menemukan bukti-bukti bahwa Dao, Feng, dan Biju dicurigai kakaknya sebagai pelaku pembunuhan di Villa Bendungan Suan 7 tahun yang lalu. Akhirnya Maggie pun menyadari alasan kenapa Dao menolaknya bukan karena Dao seorang G.
melainkan karena Dao adalah seorang pembunuh dan tak ingin Maggie melihat tatonya. Maggie pun menangis karena selama ini Dao bersembunyi dari rasa bersalah. Namun karena rasa cintanya, demi melindungi Dao dari kecurigaan kakaknya, ia pun bilang ke Yi kalau mereka bertiga memanglah seorang gay. Esok harinya Maggie telah mengemasi barang-barangnya untuk kabur bersama Dao, orang yang ia cintai. Tak lama kemudian Komandan Yi datang yang ternyata diam-diam mengikuti adiknya yang datang ke tempat ini, namun ia kehilangan jejaknya. Yi pun lalu memasuki rumah kontrakan itu dan malah menemukan foto Dao, Feng, Biju, dan satu orang lagi dengan muka yang sudah dicoret. Entah siapa dia, nanti kita akan tahu. Yi masih bertanya-tanya apakah mereka pelakunya dan tanpa sengaja ia melihat kabel mencurigakan di kipas angin yang ternyata adalah sebuah mikrofon. Yi pun menurut kabel tersebut hingga sampai ke lantai atas rumah si pemilik kontrakan yang diam-diam juga menyelidiki Feng dan Dao. Tak hanya itu, ia pun menemukan alat perekam yang setelah diputar ternyata adalah rekaman percakapan Dao dan Feng yang intinya mereka memang benar melakukan kejahatan di Villa Bendungan Suan 7 tahun yang lalu. Namun tak lama Feng menelponnya dan mengabari kalau ia melihat penjahat di gedung kembar dan meminta Komandan Yi untuk segera datang. Keduanya beserta tim bersama-sama menggerebek persembunyian penjahat itu, namun ternyata mereka telah kabur duluan dan tiba-tiba saja ya, penjahat itu ternyata masih berada di sana menembaki sebagian polisi untuk mencoba kabur hingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Sayangnya peluru mereka kini sama-sama habis, sedangkan bantuan pasukan tak kunjung datang. Di sisi lain, penjahat itu juga kehabisan peluru dan berencana menyeberang ke tower sebelah, di mana pistol hanya mereka gunakan untuk saling menakut-nakuti saja hingga akhirnya beruntung Feng berhasil menggenggam tangan Yi yang hampir saja mati. Sedangkan penjahat itu yang ingin menyeberang dihadang oleh anak buah Yi, akan tetapi ia pun terpeleset jatuh dari sana. Yi meminta Feng untuk melepaskannya saja, lalu kabur dari penjahat yang akan menusuk mereka. Namun Feng bersikukuh ia tak akan pernah melepaskan genggamannya untuk komandannya itu. Beruntung bantuan tim taktis telah tiba dan mereka akhirnya bisa diselamatkan serta menangkap kedua penjahat tersebut. Kini sambil menghela nafas beratnya, Yi kembali dibuat dilema. Feng si pembunuh 7 tahun yang lalu justru menjadi penyelamat nyawanya. Sementara Feng sendiri tak tahu kalau Yi telah menemukan rekaman suara di kontrakannya. Namun Yi harus segera mengambil keputusan demi keadilan. Ia dan senior akhirnya menangkap Feng dan menyuruhnya untuk menghubungi Dao yang melakukan pembunuhan 7 tahun lalu. Di sana Feng pun hanya bilang ke Dao kalau semuanya sudah berakhir kawan. Namun bukannya kabur, Dao justru meminta waktu 30 menit untuk menyerahkan dirinya, sementara Feng akhirnya kini diborgol polisi. Komandan Yi pun lalu berkata, "Maafkan aku Feng, aku harus menangkapmu. Akan kuusahakan uang operasi anakmu dan tolong jangan pernah membenciku." Dengan menahan air mata, Feng memohon kepada Yi untuk mengadopsi Vivi. Jangan pernah beritahu dia tentang kami bertiga. Komandan Yi, tolong hapuskanlah memori tentang kami dari ingatan anakku. Aku tak ingin ia kecewa mengetahui papa-papanya adalah seorang pembunuh. Di sisi lain, Maggie kini menangis karena Dao tak mau berlari dan malah menyerahkan diri.
Dao lalu memberikan uang tabungan yang selama ini sudah ia kumpulkan bersama Feng dan Biju untuk biaya operasi Vivi. Aku tahu ini belum cukup, tapi kami harus segera pergi. Maggie, rawatlah dia. Jangan pernah lagi ceritakan tentang kami bertiga. Aku tak mau dia kecewa pernah punya papa yang penuh dosa. Esok harinya, Tony si pelangi datang ke polisi untuk membebaskan Feng dan berani membayar berapapun yang tentu ditolak oleh Komandan Yi. Di sana Tony bilang kalau ia sangat mencintai Feng, walaupun ia tahu Feng tidak mencintainya dan Feng menjadi gay karena terpaksa. Semua itu bermula saat ia menyelamatkan hidupku ketika akan bundir. Aku mengajaknya untuk menjadi pacarku. Sebenarnya aku hanya bercanda. Namun tak kusangka ia mau hanya supaya aku tak jadi mengakhiri hidupku. Dari sini Yi akhirnya tahu kalau Feng berbohong soal G-nya yang Feng bilang sudah sejak SMA. Padahal aslinya ia menjadi G sejak bertemu dengan Tony dan sengaja melakukan itu agar Yi tak lagi mencurigainya sebagai pemerkaus dan pelaku 7 tahun yang lalu. Di dalam tahanan Yi pun menemui Feng dan memberi hisapan rokok terakhir. Sungguh sayang Feng, kamu adalah salah satu polisi pemberani yang pernah kutemui. Namun semua kebohonganmu menjadi G untuk mengelabuiku hanyalah buang-buang waktu. Feng lalu berkata, Komandan Yi, aku melakukan itu bukan untuk diriku sendiri, bukan pula untuk mengelabuimu. Aku melakukannya untuk mengumpulkan uang setiap pertemuan dari Tony demi biaya operasi Vivi. Karena aku sadar cepat atau lambat kamu akan menangkapku sementara kondisi Vivi sudah semakin sekarat. Aku sangat menyayangi anak itu. Entah dari mana uangnya, Vivi harus segera sembuh sehingga aku bisa pergi dengan tenang. Komandan, kamu tak akan pernah mengerti. Vivi, anak kecil itu selalu bertanya apakah kami bertiga adalah papa yang baik. Dia selalu menanyakan itu dan kami seumur hidup tak pernah bisa menjawabnya karena kami adalah pembunuh. Esok harinya Feng dan Dao akhirnya dieksekusi dengan disuntik mati. Keduanya pun tampak sangat gugup. Tubuh mereka pun bergetar beriringan dengan nafas yang berat dan akhirnya mereka berdua pun tewas saat itu juga. Waktu berlalu 3 hari pun berganti. Senior terlihat menghela nafas seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Yi lalu bertanya ada apa, namun ia tak bisa menjawabnya. Ternyata setelah eksekusi mati Dao dan Feng, seorang kriminal yang tertangkap mengaku mengenal Dao serta Feng dan juga mengakui terlibat dalam pembunuhan 7 tahun lalu itu. Dan beginilah pengakuan pria tersebut. Di hari itu aku tiba di bendungan untuk bertemu Dao karena kami memang berteman. Ternyata dia membawa 2 temannya yaitu Feng dan juga Biju untuk diajak nongkrong-nongkrong. Lalu kami pun melihat villa yang terlihat kosong dan aku mengajak mereka mencuri, siapa tahu ada uang di villa tersebut. Aku mencari uang di lantai bawah sedangkan mereka di lantai atas. Namun saat naik, kami melihat gadis itu keluar dari kamar mandi tanpa busana dan berteriak histeris karena terkejut melihat kami. Feng, Dao, dan Biju mencoba membuatnya diam dan menenangkannya, namun gadis itu terus meronta-ronta dan tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Entah karena serangan jantung atau apa, kami saat itu juga tidak tahu. Mengetahui itu, mereka bertiga sangat panik karena gadis itu tak lagi bernafas. Di saat yang sama, ibu, ayah, dan kakek neneknya berteriak histeris melihat kejadian itu dan menyerang mereka bertiga yang begitu ketakutan. Aku yang tak ada pilihan lain lalu melihat tongkat kayu dan memukuli kepala mereka semua hingga terkapar di lantai. Ya, akulah pembunuhnya.
Tapi aku tak membunuh gadis itu. Aku juga tak melihat ada anak-anak di sana seperti yang polisi tanyakan. Setelah kejadian itu, kami berempat lalu lari ke bendungan dan ku bilang untuk merahasiakan hal ini karena aku sudah menyelamatkan mereka. Tapi mereka masih ketakutan setengah mati dan malah mencoba memukuliku hingga aku pun terjatuh tercebur ke bendungan. Saat itu mungkin mereka mengira aku telah mati tenggelam, tapi aku masih hidup pergi menjauh dan tak pernah mencari mereka lagi. Karena tentunya jika mereka menganggapku mati, maka aku tak akan pernah dicari. Secara logika, siapa lagi yang akan disalahkan kalau bukan mereka sendiri? Begitulah pengakuan pria itu yang bicara apa adanya karena sebentar lagi ia juga akan dieksekusi. Mendengar pengakuan tersebut, Senior dan Yi dibuat sesak nafas karena penyesalan. Feng dan Dao tak seharusnya dihukum mati. Mereka bukan pelaku utamanya, sedangkan penyebab tewasnya Anna adalah serangan jantung tanpa berniat sengaja membunuhnya. Namun Senior masih tak mengerti kenapa Feng dan Dao mengakui pembunuhan itu seolah-olah keduanya memang ingin mati. Yi lalu terbersit sebuah kemungkinan. Mungkinkah Vivi adalah anak dari Anna? Senior, kau pernah bilang ada rumor Anna mempunyai bayi kan? Bisa jadi mereka melihat ada bayi di sana, namun si kriminal tidak melihatnya. Villa itu sangatlah sepi dan bayi itu pasti mati jika ditinggalkan sendirian di sana. Sehingga mereka bertiga pun memutuskan kembali untuk membawa bayi itu pergi dan membesarkannya bersama-sama. Waktu demi waktu anak itu akan semakin tumbuh dewasa. Mereka bertiga tahu tak akan bisa menyembunyikan masa lalu untuk selamanya. Suatu hari nanti Vivi pasti akan mencari tahu asal-usul keluarga aslinya. Bayangkan betapa hancur hati anak itu nanti jika mengetahui ketiga papanya yang selama ini menyayanginya adalah orang yang menyebabkan kematian ibu dan keluarga aslinya. Itulah kenapa mereka ingin mati. Hanya kematian merekalah yang bisa membuat Vivi tetap bahagia. Kalaupun suatu hari nanti ia tahu kebenarannya, maka Vivi akan lega karena pelaku pembunuhan ibu dan keluarganya juga telah dihukum mati. Jika benar Vivi adalah anaknya Anna, maka usianya saat ini harusnya adalah 7 tahun. Dan penyakit jantung anak itu bisa jadi memang penyakit turunan dari Anna yang tewas karena serangan jantung saat dibungkam oleh Feng dan kedua temannya. Dan benar saja saat dilakukan tes tulang, hasilnya tulang Vivi berusia 7 tahun 4 bulan yang artinya ia adalah anak dari Anna yang saat dirawat oleh mereka usianya masih sekitar 4 bulanan. Mendengar fakta-fakta itu, Maggie hanya bisa menangis karena seharusnya Dao tak dijatuhi hukuman mati walaupun mereka memang bersalah. Namun apa daya, Dao kini telah mati membawa cintanya pergi bersama rasa bersalah itu. Esok harinya Yi pergi untuk mencari Biju di kampung nelayan dan Biju sebelumnya memang tak dicurigai karena ia cacat mental. Namun tetangga-tetangganya bilang Biju sudah pergi sejak 2 minggu yang lalu dan Yi akhirnya tak mengejarnya lagi. Di sisi lain Biju kini berjalan di rerumputan tebing pantai sambil mengoceh sendiri. Walaupun kematian Anna tak disengaja, semua tak akan pernah terjadi jika saat itu Dao, Feng, dan dirinya tak membungkam mulut dan memaksa diam Anna hingga serangan jantung. Apapun itu kami bertiga tetaplah bersalah. Biju yang cacat kini tak lagi punya teman dan bersedih tak bisa lagi di dekat Vivi karena Vivi harus melupakannya. Karena jika tetap bersama, suatu saat nanti Vivi pasti akan kecewa dengan kebenarannya. Lalu Biju pun memutuskan untuk terjun ke laut menyusul Feng serta Dao di alam sana. 算了，把屎的有事差不了多少。 3 bulan kemudian, Vivi sudah sehat berhasil dioperasi berkat uang patungan dari Feng, Dao, Biju, dan Maggie. Kini Vivi sudah tak sakit lagi. Yi lalu mengadopsinya dan mereka pun bermain bersama di pantai, berharap ombak samudra akan menghapus semua memori Vivi tentang mereka bertiga, Papa Biju, Papa Dao, dan Papa Feng. 黑夜消失不见，彩虹挂着微笑啊，
鱼儿游啊游啊，秋冬到春夏，鱼排水中荡漾。满天星斗眨呀眨呀，小尾巴哪儿去了？快回家。黑夜消失不见，彩虹挂着微笑啊，鱼儿游啊。